Milos Rajkovic is green. Persebaya Surabaya akhirnya meresmikan rekrutan kelimanya untuk musim depan. Milos Rajkovic diumumkan sebagai bagian dari skuad Bajul Ijo. Milos Rajkovic memang santer diberitakan akan merapat ke Persebaya. Setelah simpang siur, pihak klub akhirnya secara resmi mengumumkan kedatangan sang pemain di akun Instagram resmi klub. Dalam video unggahan tersebut, Milos juga menyampaikan pesan bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari skuad Persebaya. Milos is green. Salam satu nyali. Wani, ujar Milos dalam unggahan Reels tersebut. Sebagai informasi, mengutip dari Transfermarkt, Milos Rajkovic sebelumnya tercatat sebagai pemain FK Otrant Olimpik Ulcinj dan kontraknya habis pada 15 Juni 2025. Pria kelahiran 2 Desember 1993 ini merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah, namun ia juga mumpuni untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Sepanjang karir profesionalnya, Rajkovic telah mencatatkan 298 penampilan dengan 36 gol dan 13 assist. Total menit bermainnya mencapai angka 21 menit dengan 48 kartu kuning di 5 klub berbeda. Sebelum Milos, Persebaya telah meresmikan sejumlah pemain lainnya, antara lain penyerang Gali Freitas dari PSIS, bek tengah Risto Mitrevski dari Dewa United, dan memulangkan 2 mantan pemain mereka, yaitu Koko Ari dan Rahmat Irianto. Dengan masuknya pemain Montenegro tersebut, maka stok gelandang Green Force semakin bertambah. Ia akan bersaing dengan Rahmat Irianto, Tony Firmansyah, hingga Francisco Rivera. Selain meningkatkan persaingan, kehadiran Milos juga diharapkan akan membuat Persebaya memiliki kedalaman skuad. Ini bakal jadi modal penting untuk menjalani 2 turnamen krusial, yaitu Liga 1 dan ASEAN Club Championship. Resmi tangani Bhayangkara FC. Paul Munster punya rekor mentereng, bekuk Persebaya. Paul Munster resmi menyeberang ke Bhayangkara FC setelah musim lalu sukses membawa Persebaya Surabaya finish di posisi 4 klasemen akhir Liga 1 dan berkompetisi di ASEAN Club Championship. Namun, pihak manajemen memutuskan untuk melepas Munster musim depan dan Persebaya akan ditangani oleh pelatih asal Spanyol, Eduardo Perez. Welcome back coach, tulis Bhayangkara FC dalam akun Instagramnya seperti dikutip dari Antara. Paul Munster sejatinya pernah menangani Bhayangkara FC beberapa musim, tepatnya pada periode 2019-2022, namun ia belum pernah membawa juara. Ia mengantarkan Bhayangkara finish posisi keempat pada musim 2019, merosot ke posisi ke-11 pada musim 2020-2021, dan finish posisi ketiga pada musim terakhirnya 2021-2022. Dengan demikian, Paul Munster dipastikan akan menghadapi bekas timnya, Persebaya Surabaya musim depan. Dan ini juga bukan kali pertama pelatih asal Irlandia Utara itu bentrok dengan Green Force. Mengutip dari SofaScore, Munster sudah 3 kali bersua Persebaya saat menangani Bhayangkara FC. Pada 8 Desember 2019, Munster harus mengakui keunggulan tuan rumah Persebaya 4-0 yang saat itu ditangani Aji Santoso. Pertemuan kedua terjadi pada 24 September 2021. Berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Kali ini skuad Bhayangkara FC asuhan Paul Munster sukses membungkam Persebaya dengan skor tipis 0-1. Pertemuan ketiga terjadi pada 18 Januari 2022 saat Bhayangkara FC dan Paul Munster giliran menjadi tuan rumah. Lagi-lagi, Green Force harus takluk dari Paul Munster dengan skor tipis 2-1. Berangkat dari rekor buruk tersebut, Persebaya harus waspada saat bersua Munster. Apalagi mantan Direktur Teknik Brunei Darussalam ini paham dengan skuad inti Green Force yang tidak terlalu banyak berubah daripada musim lalu.
Namun Green Force tentu sudah bersiap di bawah asuhan pelatih baru Eduardo Perez. Mereka juga melakukan beberapa perombakan untuk meraih juara Liga 1 musim depan. Patut ditunggu bagaimana duel Paul Munster menghadapi klub lamanya ini. Lima kabar besar Persebaya hari ini. Persebaya Surabaya terus mencuri perhatian jelang bergulirnya Liga 1 2025-2026 dan ASEAN Club Championship. Lima kabar besar hari ini menggambarkan kesiapan Bajul Ijo yang kian matang dengan komposisi skuad yang solid, kedatangan bintang lama, hingga rumor panas dari Eropa. Inilah rangkuman lengkap berita Persebaya Surabaya hari ini, mencakup kabar Rahmat Irianto dan Nathan Chow Aon, dua nama paling hangat dalam pemberitaan. Kepulangan Rahmat Irianto menjadi kabar utama yang tak henti dibicarakan oleh bonek dan publik sepak bola nasional. Sang pemain mengaku menolak tawaran dari 3 klub besar demi bisa kembali ke Persebaya. Alasannya sederhana namun menyentuh, ingin menuntaskan mimpi mendiang ayahnya, Bejo Sugiantoro, untuk membawa Persebaya meraih gelar juara. Sejak tiba di Surabaya, Rahmat langsung bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Ia disebut bakal menempati peran bek tengah dalam skema 3-5-2 pelatih Eduardo Perez, berdampingan dengan Mitrevski dan Dimov. Di saat perhatian publik masih tertuju pada Rahmat, satu nama lain mulai menghangatkan rumor bursa transfer. Nathan Chow Aon, pemain timnas Indonesia tersebut, baru saja dilepas oleh Swansea City dengan status bebas transfer, membuka jalan untuk bermain di tanah air. Beberapa sumber menyebut agen Nathan tengah berkomunikasi aktif dengan manajemen Persebaya. Bahkan akun transfer lokal seperti Astats Rawon menyebut bahwa Surabaya menjadi destinasi paling logis jika Nathan memilih berkarir di Liga 1. Nathan sebelumnya pernah menyatakan bahwa jika suatu hari bermain di Indonesia, klub yang ingin ia bela adalah Persebaya. Kini, peluang itu ada di depan mata. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru, Persebaya akan menjalani tur pramusim ke Australia pada 6-11 Juli 2025. Salah satu pertandingan paling dinanti adalah melawan Football West All Star yang akan digelar pada 9 Juli dan disiarkan langsung di Indosiar dan Video. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian skuad utama, Rian Rivera, Milos Rajkovic, hingga duet striker Flavio Silva dan Malik Rizaldi dipastikan ambil bagian.